Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Oktaviani Eka Natasha Ramadhani. Nah, di sini aku mau ngajak ngobrol kalian tentang satu topik yang kayaknya semua orang pernah ngalamin, tapi jarang dibahas. Hari ini kita bakal bahas tentang self-concept atau kalau dalam bahasa kita, konsep diri. Jadi pernah nggak sih kalian tuh ngerasa, aku nih sebenarnya siapa sih? Aku nih ditakdirkan kayak gini tuh layak nggak sih? Aku tuh layak begini nggak sih? Nah, mari kita bahas. Dalam psikologi, self-concept atau konsep diri adalah cara kita melihat dan menilai diri kita sendiri, baik secara fisik, sifat, ataupun nilai-nilai yang ada dalam diri kita. Menurut Brooks, konsep diri itu pandangan dan perasaan kita terhadap diri sendiri. Jadi, kita bukan cuma subjek yang merasakan, tapi juga objek yang kita nilai. Lalu ada juga teori dari Carlos Coley yang terkenal banget, namanya Looking Glass Self. Intinya, kita membentuk konsep diri berdasarkan bagaimana kita merasa dilihat oleh orang lain. Contoh simpelnya seperti ini. Kalau orang sering bilang kita bodoh, kita bisa mulai percaya kalau kita tuh beneran bodoh loh. Padahal belum tentu. Nah, ini nih yang bikin konsep diri kita jadi rumit. Kadang, kita pasti bakal lebih keras pada diri kita sendiri cuma karena penilaian orang lain. Padahal, nilai kita nggak ditentukan oleh cermin orang lain dong. Nilai kita itu datang dari keberanian untuk mengenali diri dan terus tumbuh dari situ, terus berkembang dari situ. Jadi, nggak ada cermin orang lain buat nilai kita. Penilaian diri sendiri itu berasal dari diri sendiri. Nah, konsep diri sendiri itu punya beberapa komponen yang ngebentuk cara kita menilai diri sendiri. Yang pertama adalah perceptual self-concept. Ini berkaitan sama hal fisik, seperti tinggi badan, berat badan, terus bentuk wajah, gimana kita ngelihat tubuh kita, terus gimana kita melihat ekspresi wajah kita sendiri ya, warna kulit ya, yang berhubungan dengan fisik. Kadang dari sini aja nih, kita udah mulai menilai diri sendiri. Misal, aku cantik gak ya? Tinggiku tuh cukup gak sih? Kelihatan pendek banget gak sih? Itu baru komponen pertama lah. Lalu kita masuk ke komponen kedua, yakni conceptual self. Ini tuh sifatnya ke kepribadian atau karakter. Misal kayak kejujuran, kemandirian, rasa percaya diri. Misalnya seperti kamu nilai diri kamu sendiri jadi, aku tuh orangnya gak percaya diri, aku tuh introvert, aku pendiam. Nah, ini bagian yang lebih dalam ngebentuk cara kita buat mikir dan bertindak. Terus komponen selanjutnya adalah attitudinal self-concept. Nah, ini bagian yang paling sensitif sih, karena ini bagian dari sikap kita terhadap diri sendiri. Misal perasaan bangga, minder, terus ada juga denial sama perasaan sendiri. Di konsep ini, di komponen ini tuh kayak gimana kita memandang masa depan, perasaan malu atau bangga sama yang udah kita lakukan, atau sikap kita terhadap diri sendiri. Jadi semua ini tuh konsep-konsep yang bisa ngebentuk cara kita buat ngelihat diri kita sendiri. Nah, dari semua ini, dari 3 komponen ini, kita bisa jadi 2 konsep diri. Kamu bisa jadi konsep diri yang positif ataupun malah jadi konsep diri yang negatif. Nah, kalau kamu bisa membuat konsep diri kamu menjadi konsep diri yang positif, kamu bisa bakal lebih sadar sama kelebihan dan kekurangan diri sendiri loh. Jadi tetap optimis untuk menjalankan semuanya dan lebih bisa beradaptasi sama diri sendiri.
Tapi jika dari komponen itu kamu membuat konsep dirimu menjadi negatif, maka kamu bakal ngerasa lebih mudah rendah diri, lebih pesimis, ataupun gampang marah kalau dikritik, gak menerima pujian, dan lainnya. Tapi tenang aja kok, konsep diri itu gak selalu positif dan semua orang pasti pernah ngalamin. Ada kalanya kita ngerasa gagal, kita ngerasa ketinggalan, kita ngerasa gak cukup, dan itu semua adalah konsep diri yang negatif. Tapi tenang aja, semua itu bisa berubah kok, karena konsep diri itu gak bawaan dari lahir. Ada beberapa hal yang bisa atau berpengaruh banget buat konsep diri. Misalnya orang-orang terdekat kayak keluarga, pasangan, terus lingkungan sosial atau komunitas-komunitas yang kita ikuti. Pengalaman hidup itu juga penting banget buat mengolah konsep diri. Baik buruknya pengalaman hidup atau pengalaman masa lalu, itu penting banget. Karena konsep diri itu bukan bawaan dari lahir, tapi dibentuk dari pengalaman hidup sejak kalian kecil hingga saat ini, hingga kalian dewasa. Nah, jadi di estetika humanisme ini kita tahu bahwa konsep diri itu bukan bawaan dari lahir dan bisa diubah, tapi dengan proses. Bukan berarti tidak mungkin ya, jadi konsep diri itu bisa berubah sesuai dengan kemampuan kita. Jadi sesuai kesadaran diri dan kesadaran kita sendiri. Nah, ada lagi nih teori yang menurutku lumayan powerful ya. Maksudnya lumayan membantu kita buat lebih kenal sama diri sendiri. Yakni model dari jendela Johari. Ini ada 4 bagian. Yang pertama adalah sisi yang kita tahu dan orang lain tahu. Terus bagian yang kedua adalah sisi yang kita tahu tapi orang lain gak tahu. Terus yang bagian ketiga, sisi yang orang lain tahu tapi kita gak sadar. Ini sih yang paling biasa terjadi. Misal kamu merasa bahwa suara kamu tuh merdu banget, tapi sebenarnya ada cempreng-cemprengnya. Terus bagian keempat, sisi yang bahkan belum pernah diketahui siapapun, baik itu pun kau, baik itu pun kamu, ataupun orang lain. Di sini kita bisa belajar bahwa semakin jujur kita sama diri sendiri, maka semakin luas ruang kita buat tumbuh, belajar, dan memaafkan. Karena jujur itu bukan tentang mengumbar semua-muanya, tapi tentang berani mengakui. Aku kurang berusaha di sini, aku belum sempurna. Seperti itu. Jadi berusaha buat membuka diri dan jujur pada diri sendiri itu hal yang bikin tenang. Dan kadang membuka diri itu bukan suatu bentuk kelemahan, tetapi keberanian yang sunyi. Keberanian untuk tetap bertahan, meski nggak ada yang tahu seberapa besar luka yang kamu bawa tiap harinya. Kita bisa lihat dari banyaknya tokoh public figure ya. Mereka sangat percaya diri tampil di media seperti TV, TikTok. Tapi ternyata juga mereka punya masalah dengan konsep diri. Bahkan nggak jarang kita temuin para public figure itu melakukan atau menyakiti diri sendiri karena mereka merasa nggak cukup baik. Ada ya kemarin itu yang bunuh diri lewat TikTok ya, sambil live TikTok seperti itu. Tapi ada juga yang jujur bangkit karena mereka menerima diri apa adanya dan fokus sama nilai-nilai yang mereka punya. Dari situ tuh bikin kita sadar gak sih kalau konsep diri yang positif itu bukan berarti selalu kuat atau sempurna, tapi tuh kita sadar kalau kita berharga. Jadi konsep diri yang positif itu bukan soal kesempurnaan, tapi kita sadar kalau kita berharga. That's it. Ya, itu konsep diri yang positif. And I like it.
Apalagi di era digital yang sekarang ini ya, di era digitalisasi yang sangat tinggi ini, konsep diri tuh gampang banget gue ya. Lihat story di TikTok atau lagi scrolling TikTok terus lihat orang-orang jalan-jalan, lihat orang lain healing ke luar negeri, tiba-tiba ngerasa kayak hidup kita tuh flat, gini-gini aja. Padahal yang kita lihat itu highlight hidup orang, bukan realitasnya. Nah, itu yang bikin kita harus semangat kuat dalam memahami siapa kita sebenarnya, supaya nggak kehilangan arah hanya karena algoritma sosial media. Konsep diri yang sehat itu penting banget karena kita jadi lebih bisa ngontrol emosi, kita bisa lebih realistis sama mimpi dan kemampuan kita juga bisa lebih menghargai orang lain. Kalau konsep diri kita negatif, kita cenderung hiperkritik, nggak bisa nerima pujian, dan malah jadi sensitif yang berlebihan. Makanya penting banget buat menjaga atau merawat konsep diri sendiri. Semua yang saya pelajari dari mulai teori, terus dilihat dari pengalaman sendiri, refleksinya di sini, saya sadar bahwa self concept itu bukan soal jadi orang yang sempurna dan benar, tapi soal apa aku bisa kenal sama diri sendiri, atau tetap sayang nggak ya aku sama diri sendiri kalau aku nggak sempurna gini. Kalau kamu merasa bahwa kamu tertinggal, kamu merasa kamu belum cukup layak, kamu merasa kamu gagal, stop di sana. Jangan nyalahin diri sendiri, lihat dulu prosesmu dan terus bertahan. Jangan lihat proses orang lain, karena kamu harus percaya bahwa setiap orang itu punya versinya masing-masing dan punya startnya masing-masing. Seperti kata Carl Rogers, gimana cara bahasanya? The curious paradox is that when I accept myself just as I am, then I can change. Aku setuju banget sama kata-kata itu. Penerimaan adalah langkah pertama untuk terus bertumbuh. Jadi, dari semua pembahasan tadi yang lumayan kanan kiri ya, karena tidak terbiasa berbicara depan kamera, bisa kita tarik satu kesimpulan penting. Self-concept atau konsep diri bukan cuma teori psikologi, tapi dia itu adalah pondasi dari cara kita menjalani hidup sebagai manusia. Gimana kita lihat diri kita sendiri, itu menentukan bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita menghadapi tantangan, dan bahkan bagaimana kita mengambil keputusan besar dalam hidup. Dalam estetika humanisme, manusia dipandang sebagai makhluk yang utuh dan berharga. Konsep diri yang sehat membantu kita untuk lebih sadar, lebih jujur, dan lebih menghargai kehidupan. Dan yang paling penting, membangun konsep diri bukan berarti harus jadi orang yang sempurna, tapi jadi orang yang berdamai dengan diri kita sendiri. Berdamai dengan diri kita sendiri bukan harus sempurna. Kita semua punya hari di mana kita ngerasa gagal, ngerasa nggak cukup baik, atau bahkan mempertanyakan siapa diri kita. Tapi selama kita terus belajar, terus refleksi, dan terus menerima diri apa adanya, itu tandanya kita sedang bertumbuh. Aku ingin ngajak kalian untuk mulai lebih perhatian ke diri sendiri. Tanya ke diri sendiri, apa aku udah kenal sama diriku? Apa aku udah cukup menghargai apa yang aku punya? Dan apa aku udah memaafkan kekurangan-kekurangan yang bisa aku ubah? Karena pada akhirnya, konsep diri itu bukan soal siapa yang paling hebat, tapi siapa yang paling bisa jujur dan sayang sama dirinya sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya rasa tidak ada kesempurnaan di dunia ini, jadi jangan lupa selalu bahagia. Kalian semua berharga di dunia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.